Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 29 Mei 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 11 ayat 11 sampai dengan 26. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah memilih kalian dari dunia, agar kalian pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata pada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi sekalian bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya pernah beli cireng, aci digoreng di mall. Wih, keren beli cirengnya di mall. Kemasannya indah, makannya pakai sambal kecap, nikmat. Harganya 35.000, isinya cuma 4 biji doang. Sementara saya beli cireng di abang-abang pinggir jalan, cuma pakai cabai rawit aja. Bungkusnya sederhana, pakai kertas biasa. Harganya 10.000, dapat 8 biji. Saya kira kenapa cireng di mall lebih mahal? Karena bayar kecap dan bungkusannya. Besok-besok saya mau minta beli cireng, nggak usah lah pakai bungkus. Pakai kecap-kecap juga nggak apa-apa. Yang penting cirengnya lebih banyak. Emang mau makan bungkusnya. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini tampak membingungkan. Karena kisahnya seperti tercampur-campur. Yesus dikisahkan lapar.
dan hendak memetik buah ara. Lalu pohon ara yang didatanginya tidak berbuah padahal sudah berdaun. Maka Yesus mengutuk pohon ara itu. Loh, kenapa ya? Kok Yesus yang penuh kasih mengutuk pohon ara? Padahal dikatakan dengan jelas bahwa saat itu bukan musim buah ara. Apa karena Yesus sungguh sangat lapar sehingga ia mengungkapkan kekesalannya? Tentu tidak demikian ya. Mungkin ada tagline yang mengatakan lapar galak kenyang ngantuk. Namun saya kira sekurang-kurangnya ada 3 penafsiran dari kisah ini. Yang pertama adalah pohon ara adalah simbol dari bangsa Israel. Pohon ara ini dikatakan sudah berdaun, namun tidak berbuah. Pohon ara ini menipu karena rimbun dengan daun-daunnya, namun tiada buahnya. Mirip dengan bangsa Israel yang terkesan rimbun, berdaun dalam arti memegang Taurat. Namun mereka tidak berbuah. Mereka berteriak hosana, selanjutnya mengatakan salibkan dia. Sebentar mereka percaya, tetapi perbuatan-perbuatan mereka durjana. Iman yang macam inilah yang dikutuk oleh Yesus. Macam pohon ara yang berdaun tetapi tidak berbuah. Maka di akhir kisah Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah. Asal kalian percaya, kalian akan menerimanya. Tafsiran kedua mengatakan bahwa tindakan Yesus mengutuk pohon ara adalah tindakan simbolis. Di awal kisah dikatakan bahwa Yesus tiba di Yerusalem dan masuk bait Allah untuk meninjau semuanya. Kemudian di malam hari Yesus pergi ke Betania. Jarak Betania ke Yerusalem lebih kurang 3,2 kilometer. Nah, dalam perjalanannya kembali ke Yerusalem, Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun namun tidak berbuah. Dan Yesus mengutuknya. Tindakan Yesus ini menjadi tindakan simbolis atas orang-orang Yahudi yang menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun, tempat untuk berjualan, malah buat dagang. Maka setelah kisah pengutukan pohon ara, Yesus kembali datang ke bait suci dan mengusir para penukar-penukar uang dan mereka yang berjualan di rumah doa, di rumah Tuhan tersebut. Dan tafsir yang ketiga, terkait waktu panen pohon ara. Dalam setahun musim panen pohon ara 3 kali, yakni akhir musim dingin. Ini buahnya belum cukup masak dan rasanya asam juga hambar. Lalu panen di awal musim semi, buahnya rasanya asam. Dan di musim gugur atau masa panen utama, buah ara benar-benar nikmat, rasanya manis dan enak. Pohon ara yang disampaikan dalam firman hari ini telah berdaun. Menandakan bahwa itu adalah musim semi. Namun kenapa tidak berbuah? Pernyataan bukan musim buah ara, arti sebenarnya adalah bukan musim panen utama yang di musim gugur itu. Jadi tindakan Yesus yang mengutuk pohon ara adalah simbol dari hidup yang tidak berbuah, yang tidak bermakna. Padahal Yesus tidak mengharapkan buah ara seperti yang dipanen pada masa panenan yang utama, yang di musim gugur, yang enak dan manis. Cukuplah buah ara yang apa adanya, yang seperti di musim itu, di musim semi, namun ada buahnya. Tetapi pohon ara itu hanya berdaun dan tidak berbuah sehingga Yesus mengutuknya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dapat menjadi cermin buat kita. Mari kita bertanya dalam hidup ini, apakah kita sekedar menjadi pribadi yang rimbun, yang berdaun, tetapi tidak berbuah? Kehidupan keagamaan kita sekedar yang lahiriah dan menjadi rutinitas tanpa punya daya ubah untuk kita berbuah. Iman kita bukan hanya sekedar rajin doa rosario, ikut misa mingguan dan pelayanan ini itu. Saya kira percuma kalau itu semua kita buat, tetapi kita masih suka menghakimi orang. Mulut kita masih jahat sama orang. Kita masih sombong, arogan, suka korup. Iman haruslah mengubah kita. Iman haruslah berbuah. Dan buahnya haruslah dirasakan dalam keseharian hidup.
Kita mau menjadi pribadi yang semakin lebih baik, pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang semakin menyerupai Kristus. Semoga itu yang mau kita upayakan. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang bukan sekedar rimbun, tetapi pribadi-pribadi yang mau berbuah. Selamat berbuah. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.